Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan. Kali ini kami akan membincang kembali ke konten bincang buku, dan kami akan membincang satu buku berjudul Isyarat, kumpulan esai dari Sutarji Kalsumbahri. Ini dia bukunya. Ya, ini adalah kumpulan esai dan Bang Ipul akan membincang isi di dalamnya, ya, apa yang tertulis dari esai-esai yang ada di dalam buku ini. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita membincang buku tua, ya, buku tua yang didapat di toko buku, ya, toko buku yang salah satu yang ada di Palu. Jadi kita melihat buku itu bukan hanya dari apakah dia keluar belakangan, dia bisa jadi bukunya tua, ya, yang sudah lama di toko buku tapi tidak dibeli, namun isinya bagus, ya, macam ini. Ini Sutarji Kalsumbahri. Siapa dia? Dia adalah seorang penyair, ya, bahkan oleh kawan-kawannya, ya, di tataran penyair dia dijuluki sebagai presiden penyair. Ya. Belakangan dia pernah diundang di salah satu acaranya Cak Nun, ya, Ema Ainun Najib. Itu ketika dia dianugerahi itu, ya, dijuluki itu sebagai presiden penyair dan diberikan semacam kenang-kenangan gitu, ya, di acara itu. Nah, orangnya ini memang ekspresif sekali, ya, orangnya seperti kerasukan. Kalau dia membacakan sajak, kemudian yang tidak lepas adalah harmonika yang selalu ada di kantong. Biasa pembacaan puisi disertai dengan tiupan dan hisapan itu harmonika itu, ya. Jadi ada unsur seni dan sastra. Dan yang paling terkenal puisinya adalah O Amuk Kapak, ya, dan itu mengapa dia menjadi seorang penyair yang besar, ya, penyair yang dikatakan sebagai presiden penyair, karena dia berhasil menemukan filosofi dari puisi yang diciptakannya, dan kemudian dia adalah salah seorang sastrawan, penyair yang tidak mati ketika karyanya selesai, ya. Jadi ada semacam kepercayaan umum, ya, di kalangan para pengarang, ya, yang itu sebenarnya diilhami oleh Derrida, ya, yaitu ketika suatu karya selesai ditulis, ya, ketika tulisan itu jadi, maka pada saat itu juga pengarangnya mati, dalam artian bahwa ketika seorang menulis misalnya puisi, ya, atau menulis sajak, atau menulis esai, atau menulis cerpen, ya, cerpennya itu bebas dibaca oleh pembaca, ya. Jadi pembaca bisa menemukan sendiri makna, maksud dari cerita-cerita itu, maksud dari puisi itu, tanpa harus penulisnya melakukan klarifikasi, tanpa harus penulisnya hadir menjelaskan kepada pembaca bahwa maksud dari tulisan itu adalah demikian. Ya, itu kepercayaan umum di antara para penulis, ya, para pengarang itu. Jadi sehingga orang ketika menanggapi, ada yang mengkritik, ada yang memuji, itu penulis cenderung tidak boleh campur tangan, karena itu sebagai konsekuensi tulisan itu jadi. Nah, tapi Sutarji, ya, Eyang Sutarji ini karena sudah tua sekali, ya, dia berpendapat sebaliknya. Dia katakan penulis tidak perlu bunuh diri, ya, dengan arti bahwa mengikhlaskan saja, mengatakan biar itu pembaca yang menentukan, yang penting kita sudah menulis. Tidak boleh seperti itu, kata dia. Maka dari prinsip itu pula lah mengapa buku ini ada, ya? Jadi dia aslinya seorang penyair, penulis syair, ya.
pempuisi ya, pemuisi ya, orang yang membacakan puisinya ya, tetapi dia menuliskan sebuah buku ya, kumpulan esai ya, sebenarnya bukan menulis buku, menulis banyak esai kemudian dihimpun menjadi satu buku untuk menerangkan apa maksud dari puisi-puisi yang dia jelaskan. Jadi dia mengatakan bahwa dirinya tidak mati ya, setelah dia mencipta, dia tidak mati. Jadi seperti itu, pengarang tidak boleh mati. Nah itu dia, makanya kenapa ada esai ini. Jadi tulisan itu perlu didampingi ya. Dan itu sebenarnya ada sebuah kritik yang seharusnya diperhatikan oleh para pegiat sastra ya, bahwa di dunia sastra itu tidak boleh hanya karya sastra yang muncul, tapi perlu juga ada yang namanya kritikus sastra. Kritikus sastra. Jadi setiap karya sastra lahir mesti dijemput oleh para kritikus ya. Jadi para kritikus inilah yang semacam orang yang menggosipkan suatu karya sastra, sehingga karya sastra itu bisa bernilai ya, bisa memiliki daya jual ya. Dan pada akhirnya mungkin ada di antara sastrawan kita di Indonesia itu yang namanya sampai ke mancanegara ya, sampai ke profesor-profesor sastra luar negeri, dan akhirnya dia menang menjadi peraih Nobel sastra. Jadi seperti itu. Itu di sini sangat filosofis sekali ya, Soetarji Kalsumbari. Nah, yang selanjutnya yang sangat filosofis adalah kenapa dia selalu menggunakan kata kapak ya. Puisinya itu amuk kapak. Kemudian ada sajak-sajak kapak. Ada banyak sekali. Kenapa dia katakan kapak? Karena kapak itu adalah simbol pemecah itu, kemandekan itu. Ketika seseorang misalnya ingin mencipta, membuat satu karya kemudian mandek ya, buntu ya, maka kapak itu memecah kebuntuan. Jadi sifatnya adalah memberontak terhadap tatanan struktur puisi maupun struktur yang sudah ada. Dan kapak itu tajam. Ya, kapak itu tajam dan menghancurkan. Ya, dia mendobrak yang betul-betul bukan hanya hancur, tapi juga tersayat-sayat, teriris-iris dengan sangat sadis ya. Itu filosofi kapak. Nah, maka nanti dia merumuskan satu satu kredo puisi. Kredo itu kepercayaan. Ya, yang dimana kata-kata itu tidak boleh terikat oleh makna, oleh fungsinya. Jadi kata-kata itu berdiri sendiri. Nah, misalnya kata kursi ya. Ketika disebutkan kursi, apa yang ada di imajinasi kita? Tempat duduk kan? Jadi kata kursi selalu dilekati oleh fungsi duduk, fungsi sebuah kursi, yaitu tempat duduk. Ya, menurut Soetarji, kata itu harus dilepaskan dari fungsinya. Kata itu harus berdiri sendiri. Kursi adalah kursi. Pisau adalah pisau, bukan alat untuk memotong. Nah, jadi seperti itu. Jadi kata-kata itu bukan jangan dibatasi ya, jangan dikekang, dia menjadi alat untuk menyampaikan makna. Misalnya seorang pencipta puisi ya, seorang pembuat tulisan itu menjadikan kata sebagai jembatan untuk makna dari si pengarang untuk sampai kepada si pembaca. Nah, jadi biarkan kata-kata itu menerangkan dia sendiri ya, lepas dari fungsinya, lepas dari keharusan bahwa kata itu harus digunakan. Jadi memang semacam ada ambiguitas ya. Kita tidak boleh menentukan fungsi, mengikat kata-kata dengan fungsi, tapi di sisi lain kita tidak boleh membiarkan kita mati di tangan pembaca. Artinya pembaca menafsir sendiri. Jadi ada semacam hal yang bertolak belakang, kan? Hal yang bertolak belakang. Dan itulah yang membuat kita geger terhadap
Eyang Sutarji ini sebenarnya apa maunya, ya kan, sebenarnya apa maunya. Dan memang banyak di luar sana yang misalnya kurang sreg dengan Eyang Tarji. Ketika Eyang Tarji mau ada yang menyebut puisinya adalah sastra-sastra sufistik, ya, maka di sebelah sana ada yang mengatakan tidak, itu bukan sastra sufistik, tapi itu sastra membeling, ya. Seperti apa yang disebutkan oleh Eyang Tarji sendiri, bahwa dia adalah penganut sastra membeling, ya, yang bandel, sastra yang bandel, yaitu sastra yang tidak mau terikat oleh aturan apapun, ya. Kata-kata yang tidak boleh diikat. Dan kemudian salah satu juga yang ada di buku ini adalah dia mengkritik ada beberapa bincang buku kita yang lalu, yaitu Surat Kepercayaan Gelanggang dari Asrul Sani dan kawan-kawan, ya. Jadi di surat-surat kepercayaan Gelanggang itu mengatakan bahwa ya satu kredo umumnya, ya, satu kepercayaan umumnya bahwa kitalah pewaris sastra dunia. Jadi pewaris sastra dunia itu berarti menempatkan sastra di luar kita, ya. Sastra dunia itu berarti sastra mancanegara. Itu kemudian kita mengklaim diri sebagai pewarisnya. Nah, tetapi menurut Eyang Tarji, ya, kita itu sebenarnya punya karya-karya sastra yang melampaui sastrawan-sastrawan dunia. Hanya saja sekali lagi kritikus sastra kita itu tidak mampu ya, tidak mampu mengeluarkan kritik ketika dia mendapatkan bentuk-bentuk baru yang mereka tidak pahami. Jadi itu kata Eyang Tarji. Makanya karena ada kritikus sastra, ya, yang membunuh penulis, ya, artinya dengan kritik-kritik itu akhirnya penulis tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ada juga suatu karya sastra yang lahir, tapi kritikus sastranya yang mandul, yang mandek, ya, yang tidak mampu melihat celah dari satu karya sastra itu. Makanya semacam Eyang Sutarji ini, dia adalah penghasil karya sastra, tapi dia juga sekaligus tampil sebagai kritikus sastranya sendiri, ya. Jadi kritikus sastra juga bukan hadir untuk semata-mata menelanjangi sastra, tapi dia hadir untuk menangkap bentuk sastra, ya, mengungkapkan kelebihan dan kelemahannya, ya, dan kemudian ditampilkan ke publik bahwa ada satu karya sastra ini yang layak untuk dibaca, ya, atau tidak layak untuk dibaca. Itu fungsinya. Jadi, dan yang seperti itu, ya, masih kurang di Indonesia. Dan itu masih kurang di Indonesia, kritikus sastra, ya. Siapa yang kemarin ada semacam itu, yang menyarankan bahwa seharusnya lulusan sarjana sastra jadi kritikus sastra, kan? Ya, lulusan jurusan sastra, fakultas sastra harusnya jadi kritikus sastra, ya. Biarlah orang-orang luar yang bukan jurusan sastra ini membuat karya sastra, ya, seperti itu. Karena kita kekurangan, ya. Jadi mengapa sastra kita tidak sampai, ya, karya sastra kita menurut Eyang Sutarji banyak yang berkualitas, ya. Saya kira yang melampaui bahkan Rabindranath Tagore, ya kan? Mungkin Ernest Hemingway yang menghindari kata sifat di setiap tulisannya, ciri umumnya itu sesedikit mungkin menggunakan kata sifat, ya. Tetapi karya-karya sastra orang di Indonesia, di bumi Nusantara kita, banyak sebenarnya yang melampaui mereka. Hanya saja kritikus sastra kita yang kurang berfungsi. Itu kata ya, itu kata ini Eyang Sutarji Kalsombahri. Jadi memang, jadi kalau misalnya pembaca mau membaca buku ini sebenarnya, ya, yang bagian yang paling menarik yang paling menarik untuk dibaca oleh kalau di sini ada banyak bagian yang menarik menurut saya, utamanya yang di awal-awal itu menarik sekali.
Yang pertama dia punya kredo puisi 1 dan 2. Ada kredo puisi 1 dan 2. Ya. Nah, selanjutnya itu tadi catatan pengantar yang mengatakan bahwa seorang pengarang tidak boleh mati. Dan yang ketiga, ada lagi yang belum diceritakan bahwa dia pernah terlibat surat-suratan dengan Joko Pinurbo, Jokpin. Sebab Eyang Sutarji ketika menampilkan puisi Jokpin ada kesalahan cetak, ya, baik itu kata Jokpin yang bisa ditolerir dan tidak bisa ditolerir. Nah, yang bisa ditolerir itu ketika dia menulis kata tetapi, ya, tetapi hanya karena, ya ini, ada satu tulisannya Sutarji yang dimuat di Kompas kalau tidak salah, ya, di Kompas 7 April tahun 2000, ya. Kemudian dia memuat puisi Jokpin. Nah, di situ ada kalimat, ada salah cetak, ya. Misalnya ini penulisan kata ketika yang seharusnya ketika, ya, maksudnya yang dimuat yang Sutarji itu ketika dengan huruf K besar. Tapi yang dikritik Jokpin itu harusnya K kecil. Jadi perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil itu sudah perbedaan yang sebenarnya satu keteledoran. Dianggap satu keteledoran. Tapi itu dia bilang bisa dia maafkan. Tapi yang tidak bisa dia maafkan itu ketika kata rerumpun itu ditulis di Kompas rerumputan. Jadi rerumpun dengan rerumputan itu beda. Sangat berbeda sekali. Nah, itu surat keberatan Jokpin yang dilayangkan kepada Eyang Sutarji dan dimuat di buku ini, ya, di halaman 128 sampai 130. Nah, tapi di situ dibalas oleh Eyang Sutarji bahwa salah cetak itu kadang mendatangkan sebuah nugrah. Ya, biasanya salah cetak itu antara dua, ya. Kalau bukan membuatnya jadi jelek, itu pasti membuatnya menjadi kaya, ya kan? Jadi ketika dia bilang apa tadi itu, ada kata-kata yang air mata misalnya, kan Jokpin bilang bagaimana kalau misalnya sajak-sajaknya Eyang Sutarji yang disalah cetak, apakah tidak keberatan, gitu kan? Nah, dibalas oleh Eyang Sutarji, dia bilang taruhlah misalnya katanya di air mata diganti menjadi air mati. Nah, itu kan maksudnya antara sajak yang asli dengan sajak yang salah cetak itu ada apa namanya? Tersimpan dua kekayaan yang berbeda, dua makna yang berbeda. Jadi orang akan mempertentangkan mana yang benar, air mati atau air mata. Tapi sesungguhnya pertentangan itu sudah ada makna yang lebih dari yang asli. Nah, sehingga itulah apa ya? Walaupun kadang-kadang terkesan tidak konsisten, ya. Sutarji Kazum Bahri ini juga ternyata mendukung satu kemodernan dalam berpikir. Dan kalau kita lihat misalnya komentar di sini kan bukan cuman komentar dia terhadap puisi-puisi. Dia juga banyak menceritakan tentang bagaimana cerita-cerita dia di kafe bersama teman-temannya yang penyair juga. Kadang ada kejadian di kafe itu dia uraikan dalam bentuk sajak-sajak yang masuk di dalam paragraf esai. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita baca ini, itu Eyang Tarji ini sebenarnya menganut aliran postmodernisme. Itu sangat kentara. Sangat kentara karena kenapa dia yang pertama bagian-bagian awal saya membaca ini menangkap pola pikir Heidegger, ya. Pola pikir Heidegger yaitu bagaimana ya? Kita adalah makhluk yang jatuh terlempar ke bumi, ya. Jadi seperti itu. Ada yang seperti itu, ya.
Nah, kemudian dia juga banyak menyebut di sini apa? Tentang Derrida tadi ya, tentang ketika teks itu diterima oleh pembaca, maka makna itu terlepas dari pengarangnya. Dengan kata lain, pengarang itu mati. Saya tadi banyak menemukan di sini Heidegger ya, tapi dalam hal pikiran-pikiran eksistensialisme Heidegger ya, bahwa imajinasi kita ya, kemudian kehadiran satu Dasein ya, kemunculan satu manusia dalam kehidupan yang secara tiba-tiba, kemudian dia perlahan menemukan makna ya, makna itu, dan ketika manusia itu ini yang paling Heidegger sekali. Ketika manusia lahir, hidup, itu sebenarnya dia yang melekat pada dirinya adalah kematian. Jadi kematian itu sudah melekat pada diri manusia saat dia hadir di muka bumi. Itu kan sangat Heidegger sekali. Ketika manusia hidup, kematian sudah melekat dalam dirinya. Dan itulah yang menjadi inspirasi, kemudian dia banyak membuat sajak-sajak yang bertema kuburan. Ya, jadi sungai mengalirkan kubur-kubur, ya kan, matahari memancarkan sinar kubur-kubur. Jadi kuburan-kuburan itu ada di mana-mana. Jadi itu karena manusia itu antara mati dan hidup itu tipis ya. Manusia hidup untuk mati. Tujuan manusia hidup ya untuk mati. Kematian sudah melekat pada diri manusia. Itu sangat Heidegger sekali pemikirannya dia. Kemudian tadi Derrida, sangat Derridean pemikirnya. Saya kira itu ya yang perlu kita bincang. Selebihnya silakan baca. Ya, artinya bahwa kalau kita ingin mencipta puisi, ya puisi itu kan lahir dari imajinasi yang bisa sesaat, yang dia mungkin bukan kita pikirkan secara rasional ya. Dan memang Sutarji ini dia mengaku bukan banyak mencipta puisi yang tidak berangkat dari rasionalitas, tapi dia mencipta yang spontanitas saja. Oleh sebab itu, sebelum puisi itu, kalau memang kita tidak mau diri kita sebagai pengarang mati setelah puisi tercipta, maka sebelum puisi itu tercipta, itu memang kesiapan itu harus sudah mulai dibentuk. Ya. Jadi ketika kritikus sastra masuk dan menghakimi tulisan kita sejadi-jadinya, kita mampu menyiapkan satu macam pledoi ya. Ya, ini buku ini sebenarnya adalah sebuah pledoi. Sebuah pembelaan. Ya, kumpulan pembelaan Sutarji atas serangan-serangan terhadap puisi-puisinya oleh para kritikus, sehingga jadi hidup begitu ya. Puisinya dia hidup, kritikusnya hidup. Dan kalau semua karya sastra kita dibuatkan yang seperti ini, tentu sastra khas Indonesia akan semakin dikenal oleh dunia, dan tidak menutup kemungkinan ada banyak sastrawan kita yang bisa meraih penghargaan Nobel sastra. Ya, jangan cuma negara luar saja. Ya. Baik, itu saja yang bisa kita bincang dari buku Eyang Sutarji ini. Oke. Ya. Selebihnya silakan beli dan baca. Semoga masih bisa dapat karena ini buku tua. Silakan cari dan baca bukunya. Iya. Jadi itu tadi bincang buku ini Isyarat. Jadi kalau masih ada yang belum dipahami atau ada yang kurang dari penjelasan tadi, itu bisa langsung di kolom komentar, kritik dan sarannya, atau mungkin sanggahannya ya, atau mungkin permintaan request buku apa yang akan kami bincang di bincang buku berikutnya.
selama bukunya masih bisa dijangkau akan kami jangkau. Kalau sudah ada di kami akan langsung kami bincang. Gitu. Oke, sampai di sini dulu bincang buku ini. Silakan beli dan baca ya. Cari dan baca kalau sudah tidak dapat toko. Oke, kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.